Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau ngebahas tata bahasa atau bumpo di Minnan Nihongo bab 2. Yang bakal Sensei bahas di sini adalah kata tunjuk, penggunaan so desu ka dan chugaimasu, penggunaan desu ka, penggunaan partikel no, lalu penggunaan o dan go di awal kata, dan terakhir penggunaan so desu ka. Mulai dari kata tunjuk dulu. Kata tunjuk yang dibahas nanti ada kore, sore, dan are. Rumusnya nanti penggunanya kata tunjuk, tambah partikel wa, tambah kata benda, lalu tutup dengan des. Mulai dari artinya dulu. Kore itu artinya ini. Sore itu artinya itu. Are itu artinya yang itu. Sekarang kita lihat kesamaan dari kata ini. Ujungnya sama-sama re. Oke ya. Terus yang beda sebelah kirinya. Kata tunjuk itu nanti bakal banyak jenisnya. Kalau kita lihat dari pola yang sekarang ada, yang sebelah kanan ini dipakai buat nunjukin benda apa yang ditunjuk. Kalau re itu buat kata benda, biasanya bendanya benda mati. Yang sebelah kirinya ada ko, so, sama a. Ko, so, sama a ini dipakai buat nunjukin posisi bendanya. Kalau ko itu dipegang sama pembicara, kalau so itu dilawan bicara, kalau a itu jauh dari yang ngomong dan lawan bicaranya. Oke ya. Jadi ini harus tahu pola ini dulu. Kenapa? Soalnya nanti di bab selanjutnya bakal belajar kata tunjuk untuk jenis kata yang lain. Ada kata tempat nanti. Polanya sama. Rumusnya sama. Jadi polanya dulu yang harus dihafalin kalau kata tunjuk itu. Sekarang kita balik lagi. Kore, sore, are. Kore buat tunjuk benda ini. Jadi apel ini nanti artinya. Sore buat nunjuk benda yang dilawan bicaranya, apel itu. Are buat nunjuk benda yang jauh, jadi ngomongnya apel yang itu. Contoh penggunaannya, kore wa, apel itu bahasa Jepangnya ringo desu. Ringo. Kore wa ringo desu. Artinya jadi, ini adalah apel. Itu simple ya. Terus kalau mau nanya gimana? Kalau mau nanya pakai kata tanya nandesu ka. Kita tunjuk dulu bendanya apa, terus tanya ini apa? Kore wa nandesu ka? Ini apa? Terus kita kalau pakai kata tunjuk itu harus hati-hati. Kita coba lihat contohnya. Misalnya ada dua orang nih lagi ngobrol. Yang satu pegang buku, yang satu enggak. Nah, si laki-laki nanya, sore wa nandesu ka itu apa? Kenapa pakai sore? Soalnya bendanya ada di lawan bicara. Terus si perempuan jawab, kore wa hong desu. Ini adalah buku. Dia pakai kore. Kenapa pakai kore? Soalnya dia yang pegang bukunya. Oke ya. Kalau posisinya dibalik, si perempuan yang nanya, kore wa nandesu ka ini apa? Dia sambil pegang bukunya nanya ini apa? Kore wa nandesu ka? Si laki-laki jawab, sore wa hong desu. Itu adalah buku. Jadi kalau penggunaan kata tunjuk harus hati-hati. Bendanya ada di mana, posisinya ada di mana, penggunaannya berubah. Kita lanjutin ke penggunaan kata tunjuk yang menyebutkan bendanya juga. Di sini ada penggunaan kono sama kata benda. Oke, catatan nih, kalau kita pakai kata kore, sore, are, itu harus langsung dihubungin ke partikel wa. Ya, kalau pakai 3 yang tadi, kalau nggak kore, sore, are, harus langsung dihubungin ke wa. Tapi, kalau kono, sono, ano, dia itu harus ditempel ke kata benda dulu, baru nanti dihubungin ke partikel wa. Ini aturannya nih. Kono hong, buku ini. Sono hong, buku yang itu. Ano hong, buku yang itu.
buku yang di sana yang jauh ya. Oke, ini kata tunjuk yang langsung nyebutin bendanya juga. Sekarang ke penggunaan soures dan chigaimasu. Jadi di contoh yang pertama kita bisa nanya suatu benda. Kore wa hong desu ka? Apakah ini adalah buku? Kalau benar, bilangnya hai, so desu. Hai itu artinya iya. So desu itu artinya betul. Iya betul, iya benar gitu. Kalau salah, nanti jawabannya jadi iye chigaimasu. Iye itu artinya bukan, chigaimasu itu artinya salah. Enggak, salah, bukan itu. Penggunaan soures dan chigaimasu. Kita lanjutin ke penggunaan deska. Deska di sini maksudnya apa? Kita nunjuk suatu benda, terus kita ngecek benda ini tuh dengan dua kata benda lainnya. Maksudnya gimana? Coba kita lihat contohnya. Pertama kita nggak tahu ini benda tuh apa. Ini benda yang kita pegang. Kita tanya ke orang lain, apakah benda ini pulpen atau pensil mekanik gitu. Jadi dia sambil megang bendanya bilang, kore wa pen desu ka? Sharp pen desu ka? Gitu. Kore wa pen desu ka? Sharp pensiru desu ka? Gitu. Nanti artinya si koma ini nih bisa diartiin atau. Ini itu apakah pensil mekanik atau pulpen? Terus jawabannya pen desu. Waktu ngejawab harus pakai salah satu kata benda yang ada di sini. Karena yang betul itu ini gambar pulpen, jadi jawabannya pen desu. Oke ya, jadi waktu ngejawab kita harus pilih salah satu kata benda yang disediain di pertanyaan. Oke, kita lanjutin ke bumper selanjutnya, ada penggunaan kata benda ditambah kata benda. Penggunaan partikel no untuk ngebentuk satu frasa. Ada buku, dalamnya ngebahas tentang mobil. Berarti ini artinya buku tentang mobil. Ada buku juga dalamnya ngebahas tentang kamera. Berarti ini buku tentang kamera. Nah, kalau kita nyebutin hong doang, kore wa hong desu. Buku itu banyak. Ini dua-duanya buku kan? Buku yang mana gitu. Terus kita kasih penjelasan. Buku apa? Di sini kita tambah kuruma. Kuruma no hong desu. Buku tentang mobil gitu. Jadi partikel no di sini bisa diartiin tentang. Buku tentang mobil, atau nggak usah diartiin juga boleh, buku mobil aja gitu, mungkin orangnya ngerti. Oke, ngerti ya? Jadi di sini tuh kata benda pertama itu sebagai penjelas kata benda kedua. Yang jadi kata utamanya itu kata benda kedua. Kalau yang di sini kamera. No hong. Buku tentang kamera. Kata tanya gimana? Kata tanya kayak gini. Pakai kata tunjuk, terus hubungi ke nano. Dia nanya ini jenis apanya. Contohnya, kita kan nggak tahu ini tuh buku apa. Kore wa, atau bisa pakai kono hong wa. Pilih salah satu. Kalau kore harus langsung nyambung ke wa. Kalau kono harus sebutin hongnya. Kono hong wa atau kore wa, nano. Nano itu apa? Nah, di sini sebutin kata benda yang kita tanya itu apa. Di sini kan hong. Berarti nano hong desu ka? Kore wa nano hong desu ka? Ini buku apa? Nah, ya kita lihat bukunya. Ini buku apa? Ini buku tentang mobil. Nanti jawabannya kuruma no hong desu. Kalau misalnya bukunya tentang kamera, berarti jawabannya kamera no hong desu gitu. Kita coba ke latihan. Kore wa nano zashi desu ka? Kore wa nano zashi desu ka? Artinya ini nano zashi desu ka? Majalah apa? Ini majalah apa? Ini ada gambar majalah sama komputer, jadi jawabannya bisa pasokong no zashi desu. Majalah tentang komputer gitu. Lanjutin. Sekarang ngebahas tentang kepemilikan benda. Rumusnya kata benda pertama itu
nyebutin orang, dan kata benda kedua nyebutin benda yang ditunjuk. Contoh di sini ada majalah, sama di sini ada pensil. Ini majalah punya si Mira, yang satu lagi pensil punya si Sato. Berarti untuk nunjuk benda ini kita nulisnya sebutin dulu orangnya, Mira, tempel partikel no, Mira no, kata bendanya apa. Karena kita nggak mungkin nyebutin diri sendiri pakai nama diri sendiri waktu diomonginnya, jadi kemungkinan besar ini dipakai waktu nunjukin kepunyaan orang lain. Biar sopan harus tambah san, jadi Mira-san no zashi desu. Gitu. Dan kalau pensil kita sebutinnya Sato-san no enpitsu desu. Ini pensil punya Sato-san. Gitu. Gampang ya? Jadi waktu kita mau ngasih tahu ini benda punya siapa, menjelasnya gini. Nama tambah san, tambah no, terus sebutin bendanya apa. Oke, untuk pertanyaannya kita bisa pakai kata dareno. Di sini contohnya ada kata tunjuk. Sama kayak tadi kita pakai contoh korewa. Nah, untuk penggunaan dareno ini kita bisa pakai dua cara nih. Kita boleh simpan darenonya aja, tapi kata bendanya nggak usah disebutin, itu boleh. Langsung, korewa dareno desu ka? Tapi dengan syarat, kalau kita mau pakai kata kore, kita harus nunjukin bendanya pakai tangan kita, kalau kore. Gitu. Kalau kita mau tambah kata bendanya di sini, misalnya hong atau zashi, itu juga boleh. Korewa dareno hong desu ka? Itu benar. Korewa dareno desu ka? Itu juga benar. Kalau untuk kata pertanyaan kepemilikan benda, boleh sebutin kata bendanya, boleh enggak. Oke, kita lanjutin ke contoh. Korewa dareno zashi desu ka? Dia nanya ini majalah punya siapa. Terus dia bilang Mira-san no desu. Di sini yang tadi saya jelasin, si kata bendanya nggak usah diulang lagi di sini. Jadi boleh langsung sebutin punya siapanya aja. Nanti artinya jadi Mira-san no desu punya Mira-san. Kalau mau lengkapnya Mira-san no zashi desu juga boleh. Majalah punya si Mira. Oke, sekarang lanjutin ke penggunaan o di bahasa Jepang. Nah, penggunaan o ini tuh ngebuat kata yang sensitif jadi sopan. Maksudnya kata yang sensitif itu apa? Kata yang menurut atau budaya orang Jepang itu agak sensitif. Contohnya omiyage, oleh-oleh. Kita mau bilang miyage aja sebetulnya nggak apa-apa, cuman nggak sopan. Yang paling jelas contohnya itu kalau ngomongin uang. Uang ini tuh pembahasan yang sensitif. Kita bisa pakai kata kane aja langsung. Ini nggak sopan. Biar sopan tambah o kane. Atau nama orang. Nama juga sama. Ini hal yang sensitif, private soalnya. Kayak gitu. Kita bisa nambah o di depannya supaya sopan. Kita lanjutin penggunaan so desu ka. So desu ka itu dipakai waktu kita dapat informasi, terus kita puas dengan informasi itu. Contohnya dia banyak nanya nih, korewa dareno kuruma desu ka? Ini mobil siapa? Terus ada yang jawab, watashi no desu, itu punya saya. Terus dia nanya lagi, kono kamera wa dareno desu ka? Mira-san no desu. Oh, kalau itu punya Mira-san. Sonan desu ka? Udah dia puas sama informasi yang dia dapat, dia bilang gini, sonan desu ka? Oke, itu aja yang saya bahas kali ini. Nanti bakal dilanjutin ke latihan tiap bumpo yang tadi dibahas. Ya, otsukare sama deshita.